Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku peserta didik kelas 7. Di awal perjumpaan kita, Pak Guru akan mengenalkan diri dulu. Nanti prakarya akan diajar oleh saya. Namanya Pak Kiswanto ya. Untuk panggilannya sering dipanggil oleh Pak Kis saja. Pak Kis akan mengajar prakarya kalian kelas 7 selama 1 semester ganjil dan semester genap nanti ya. Untuk perkenalan awal sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke kontrak belajar kita. Sebelum ke masuk materi, kita akan membuat beberapa kontrak belajar dan ada beberapa informasi yang harus pakai sampaikan. Oke, selanjutnya kita menuju ke kriteria penilaian rapor. Untuk KKM kita nanti yang berjalan 1 semester genap dan ganjil itu adalah 75. Bagi kalian yang masih nilai di bawah 75 nanti akan dilaksanakan remedi ya. Selanjutnya untuk kriteria penilaian raport itu nanti ada 4. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap spiritual, yang nomor 2 penilaian sikap sosial, yang nomor 3 penilaian pengetahuan, yang keempat adalah penilaian keterampilan. Kita ke penilaian yang spiritual dulu ya. Nanti kategorinya itu A, B, C sama D. Kalau A nanti sangat baik, yang B baik, yang C cukup, dan yang D adalah kurang. Untuk penilaian sikap spiritual ini meliputi apa saja? Ya, penilaiannya seperti penilaian ketakwaan kalian, berdoa, bersyukur, toleransi, dan tawakal kalian nanti akan menjadi pengamatan Pak Guru selama 1 semester ini ya. Untuk penilaian kedua adalah penilaian sikap sosial. Untuk penilaian sikap sosial ini kategorinya A, B, C, dan D. Untuk A sangat baik, yang B baik, yang C cukup, dan yang D adalah kurang. Untuk penilaian sikap sosial meliputi pengamatan Pak Guru terhadap kalian adalah penilaian dari kejujuran kalian, kedisiplinan, kesantunan, serta percaya diri dan peduli serta tanggung jawab kalian selama 1 semester nanti. Untuk penilaian ketiga adalah penilaian pengetahuan. Kalau di e-learning kalian itu namanya adalah sering disebut dengan istilahnya KI3. Jadi di menu-menu e-learning itu nanti ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini nanti kita akan adakan ulangan harian maksimal 4 kali. Kemudian ada penilaian akhir semester nanti juga ya. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan untuk prakarya nanti kita akan laksanakan sebanyak maksimal 4 kali dalam 1 semester. Untuk di e-learning kalian itu nanti ada menu namanya penilaian keterampilan. Nah, tugasnya nanti bisa difoto maupun dibuat video. Selanjutnya kita menuju ke apa sih untuk tujuan prakarya ini. Jadi kita belajar prakarya ini adalah untuk mengembangkan kreativitas kalian melalui keterampilan teknik berkarya. Kemudian yang nomor 2 adalah meningkatkan daya cipta kalian, serta yang terakhir adalah menghasilkan ini yang paling penting adalah kalian bisa menghasilkan sebuah karya di mana karya tersebut itu nanti bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti dipakai ataupun dijual itu ya, dapat menghasilkan uang. Untuk selanjutnya di bab materi prakarya ini nanti akan kita bahas 4 bab. Yang pertama adalah kerajinan, rekayasa, budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Jadi nanti setelah kerajinan selesai kita akan adakan ulangan harian.
Setelah rekayasa selesai juga sama, kita adakan ulangan. Setelah materi budidaya selesai, kita akan mengadakan ulangan harian lagi. Dan setelah pengolahan selesai, nanti kita akan mengadakan ulangan harian lagi. Seperti itu. Jadi dalam satu semester ini nanti kita akan mempelajari 4 bab materi: kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kita masuk ke bab pertama dulu ya. Kita masuk ke kerajinan. Jadi di kerajinan ini nanti kita akan belajar tentang kerajinan serat alam dan kerajinan serat buatan, atau istilahnya sintetis itu tuh yang buatan ya. Nah, ini adalah gambar dari serat itu ya. Kita masuk ke pengertian serat. Apa itu serat? Serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Seperti itu. Ini gambar serat di sebelah kiri itu ya. Selanjutnya, istilah serat itu sering dikaitkan dengan apa? Sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Itu kan kalau ada iklan sering menyebutkan seringlah makan sayur-sayuran yang tinggi serat, seperti itu. Karena serat di sayur-sayuran dan buah-buahan itu sangat baik untuk sistem pencernaan kita. Selanjutnya kita ke pengertian serat alam. Apa itu serat alami? Serat alami itu adalah serat yang berasal dari alam. Ada berapa macam? Ya, nanti kita akan belajar serat dari alam itu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Untuk bahan serat ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Ini terutama orang-orang Cina itu sudah bisa membuat benang pada saat itu. Serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Itu ya. Selanjutnya, untuk jenis-jenis serat alam akan kita pelajari 2 macam, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Jadi serat dari alam nanti kita akan pelajari serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Selanjutnya kita belajar serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan ini juga nanti akan dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu serat dari biji, serat dari buah, serat dari batang, dan yang terakhir adalah serat dari daun. Yang pertama adalah serat dari biji. Apa itu serat dari biji? Yaitu serat yang berasal dari biji tumbuhan. Contohnya yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita itu adalah pohon kapuk itu ya, atau serat dari kapuk untuk mengisi bantal itu ya, atau kasur. Yang nomor 2 adalah serat dari batang. Nah, itu ya. Contohnya ini adalah serat dari batang, adalah batang anggrek. Yang nomor 3 adalah serat dari daun. Nah, ini yang biasanya sering kita lihat adalah serat dari daun nanas. Apa itu serat dari daun? Yaitu serat yang berasal dari daun. Contohnya serat daun nanas. Selanjutnya yang terakhir, serat dari tumbuhan adalah serat dari buah. Ini yang sering kita lihat lagi, pohon kelapa itu kan diambil kelapanya, di situ ada seratnya. Kalau istilah kita namanya sabut kelapa atau sepet. Nah, contohnya adalah serat buah kelapa. Jadi ada 4 tadi ya, serat dari tumbuhan. Yang pertama adalah serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan yang nomor 4 adalah serat dari buah. Untuk selanjutnya, serat dari tumbuhan sudah, sekarang kita belajar ke serat dari hewan. Nah, ini adalah gambar dari binatang alpaka, serta ini sutra itu ya. Serat dari hewan adalah serat yang berasal dari hewan.
Serat ini banyak disukai oleh orang-orang negara Eropa, karena bisa dibuat untuk baju sebagai pelindung dingin itu ya. Serat dari hewan itu nanti kita ada dua, yaitu yang pertama stapel. Stapel itu apa? Stapel adalah merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan istilahnya wool. Nah, contohnya adalah domba dan alpaka itu ya. Dombanya sama alpakanya. Selanjutnya yang nomor 2 untuk serat dari hewan itu adalah nomor 2 filamen. Nah, filamen itu apa? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Ini yang dihasilkan dari ulat sutra ini. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Selain serat alami, kita juga mengenal dengan istilahnya serat buatan. Kalian pasti tahu ini adalah gulungan-gulungan benang ini. Gulungan-gulungan benang ini dibuat oleh pabrik ya. Nah, kalau dibuat oleh pabrik itu ya nanti masuknya ke kategori serat buatan. Serat buatan atau istilahnya disebut dengan istilahnya serat sintetis adalah serat buatan yang sedemikian rupa dengan menggunakan teknik fisika atau kimia sehingga menghasilkan serat yang memiliki sifat fisik yang lebih baik dari serat alami. Jadi lebih lama digunakan. Pakaian kita yang kita pakai itu juga berasal dari serat buatan. Ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan pengolahan serat. Yang pertama adalah apa ini? Memintal benang. Apa itu memintal benang? Yaitu proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan istilahnya pemintalan. Langkah yang nomor 2 adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat, ini masih menggunakan alat tradisional itu ya. Yang langkah nomor 3 adalah ini pencelupan warna, diwarnai. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat, lalu dikeringkan. Sedangkan yang langkah terakhir adalah menenun benang menjadi kain. Ini gambar-gambar orang menenun. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Kita menginjak ke bahasan berikutnya adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Jadi proses-prosesnya itu nanti apa saja untuk membuat kerajinan serat. Nah, itu prosesnya nanti kita ada 3. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Jadi proses kerajinannya nanti meliputi 3 langkah. Yang pertama adalah menenun. Ini teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun. Kemudian yang berikutnya adalah menjahit. Nah, ini pasti kita sudah tahu semuanya ini, menjahit. Apa itu menjahit? Teknik menjahit ini adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dengan benang. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengikat. Nah, jadi proses kerajinannya itu nanti ada 3. Yang pertama adalah menenun, yang nomor 2 adalah menjahit, dan yang nomor 3 adalah mengikat. Ini adalah proses-proses dalam pembuatan kerajinan tekstil. Dan sebelum menutup pelajaran, kita akan membuat kesimpulan ya. Jadi di sini kita pelajari 2 hal, yaitu tentang kerajinan serat. Kerajinan serat dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan serat alami dan kerajinan serat buatan. Atau istilahnya kalau buatan disebut dengan istilahnya sintetis. Serat alami berasal dari 2, yaitu berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan.
Untuk serat yang berasal dari tumbuhan ada 4, yaitu dari biji, dari daun, dari batang, dan dari buah. Sedangkan untuk yang serat hewan ada 2, yaitu filamen sama stapel. Selanjutnya untuk yang serat buatan ini ada teknik-teknik pengolahannya, yaitu untuk yang sintetis pengolahannya adalah tadi yang pertama adalah mengikat, kemudian menjahit, dan menenun. Untuk proses pembuatannya ada 4. Yang pertama adalah memintal benang, langkah nomor 2 menggulung benang, langkah yang ketiga adalah mencelupkan warna, dan langkah yang terakhir adalah menenun benang menjadi kain. Nah, itu dulu awal perjumpaan saya untuk materi prakarya di bab kerajinan. Sebelum mengakhiri, saya ada pesan, selamat belajar di rumah, jaga kesehatan. Akhir kata dari Pakis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.